Selamat Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kasih-Nya. Damai sejahtera kiranya melingkupi kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 23 ayat 34 sampai 43. Mari berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, sumber hikmat dan kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami ingin terus mendasari hari-hari kami dengan firman Tuhan. Hari ini ya Bapa, kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh menguatkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Lukas pasal 23 ayat 34 sampai 43. Demikian bunyinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah, sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, para muda dan para anak. Betapa bersyukurnya kemarin saya dalam ibadah ada 5 orang anak yang diserahkan pada Tuhan karena iman orang tuanya. Saya melayaninya. Saya sangat bersyukur bahwa ada iman kepada Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang diwariskan oleh orang tua kepada anak-anak yang mereka kasihi. Pertanyaannya adalah, apakah kepercayaan kita kepada Kristus yang akan kita wariskan dalam sebuah baptisan anak itu? Iman itu adalah soal pengampunan Allah kepada manusia. Inilah yang akan diwariskan kepada anak kita. Soal pengampunan Allah kepada manusia yang membuka jalan keselamatan menuju Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak. Kita mengetahui bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Sulit sekali kita sebagai manusia hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera dengan sesama. Berarti kita juga jadi sulit berdamai dengan Allah. Keinginan yang besar, ketakutan, dendam, bahkan yang disebabkan oleh perbedaan dan salah paham, seringkali menjadi ladang bertumbuhnya dosa dan semakin jauhnya kita dengan Allah. Semakin kita memandang dunia ini, semakin kita ketakutan atau marah atau sedih, lalu mengambil langkah yang dikuasai oleh ketakutan, kemarahan, atau kesedihan itu dan lain-lain. Namun,
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Anehnya adalah langkah yang diambil itu tak menyebabkan hilangnya ketakutan, kesedihan, kemarahan, tapi malah sebaliknya seringkali. Kemarahan, kesedihan, ketakutan itu malah berlipat-lipat kali ganda, memperdalam kondisi itu. Ketika kita berbohong dalam ketakutan lalu menutupi dengan kebohongan lain, maka kebohongan kita itu semakin dalam, modusnya semakin dalam. Bukannya lepas dari kebohongan, malahan semakin berkubanglah lalu dapat tenggelam di dalamnya, dalam kebohongan itu. Ini adalah sebuah sistem alamiah sebenarnya, Bapak Ibu. Jika kita perhatikan apa yang Newton katakan tentang hukum gerak, bahwa sesungguhnya benda akan bergerak dengan kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda itu. Maka gaya atau aksinya akan sama dengan gaya yang bekerja padanya. Hukum alamiah alam ini telah membuktikan demikian. Maka kita dapat memahami bahwa sikap yang ditunjukkan dalam kemarahan dan lain-lain tadi akan menghasilkan kembali pada diri kita kemarahan yang sama. Semakin kita memperdalam dan bertindak dalam kemarahan dan kesedihan tadi, hasilnya adalah kemarahan dan kesedihan dan lain-lain itu semakin dalam pula. Ingat pepatah juga yang mengatakan, siapa yang menepuk air di dulang terkena muka sendiri. Hukum gerak ini dapat kita pahami, dapat terjadi pula dalam kehidupan manusia dalam hal dosanya. Hanya jika dosanya berhenti atau geraknya nol, maka dosa dapat terhenti atau terhapuskan. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, dalam hal inilah kita dapat memahami bahwa pengampunan Kristus di kayu salib dapat menghapuskan dosa dunia. Mengapa? Dosa yang sudah berlanjut sedemikian rupa di dunia ini yang semakin dalam berkubang, bahkan hukum Taurat atau hukum aturan agama sekalipun tidak dapat menghentikannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu gerak nol dosa. Kalau mengacu pada hukumnya Newton ya, yang akan menghentikan segala dosa yang selama ini mengalir bahkan mendarah daging dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesuslah yang telah menjadi manusia tanpa dosa, yang menghentikan segala sikap jahat dan buruk dengan nol dosa. Dia, Kristus, menjadi begitu berharga bagi penghentian dosa itu, karena ia bukan hanya manusia yang diam, tidak berbuat apapun dan tidak menyebabkan orang berdosa. Dia tidak berdosa dan tidak menyebabkan orang berdosa di sekitarnya kemudian bereaksi terhadap ketidakberdosaannya. Dia bukan orang yang diam saja. Tuhan Yesus itu selain ia tak berdosa, Tuhan Yesus telah menjadi manusia yang aktif menjalankan kemanusiaannya. Namun sebagai manusia yang dipenuhi oleh sikap dan perbuatan menjadi manusia terhadap sesamanya manusia lainnya. Itulah dia. Meski demikian, meski ia aktif menjalankan kemanusiaannya tanpa dosa, namun ia telah menerima dosa dari manusia lainnya yang membuatnya demikian sengsara dan sampai disalibkan. Dan dalam keadaan itu pun Tuhan Yesus tidak membiarkan diri dikuasai kemarahan dan dendam. Orang lain atau penjahat di kirinya itu yang berdosa bukannya kasihan atas hukuman kejam yang diderita oleh Tuhan Yesus, malah mengejek dan mencari-cari kelemahan dan kesalahannya dengan mengatakan, selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara-saudaraku, orang lain yang ada di sekitarnya terus saja membuatnya untuk mengalami kesengsaraan dan memancingnya untuk berdosa, tetapi dia tidak melakukannya.
Jadi dari orang di sebelah kiri Tuhan Yesus itu kita belajar. Mereka yang membenci pada umumnya tak bisa diubah begitu saja dengan kebaikan. Entah karena alasan yang mereka sendiri bahkan seringkali tidak mengetahuinya. Dosa dan kebencian telah masuk. Berbeda dengan orang yang terbuka pada pengampunan Allah. Ia akan melihat bentuk dari kehadiran Allah yang menyelamatkan mereka. Itu yang dilakukan oleh penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan. Bagaimana dia melihat bentuk kasih dan pengampunan Allah dengan cara yang istimewa, yang unik. Itu yang dia lihat. Itulah yang dilihat oleh penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Jadi walaupun kelihatannya Tuhan Yesus adalah seorang yang terhukum karena dosa, karena ia sama-sama disalibkan dengannya pada waktu itu, namun penjahat di sebelah kanan itu mampu melihat kemuliaan dan kebesaran Allah dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan mempersilahkan ia tinggal bersamanya dalam kerajaan Allah. Apa yang kita baca dalam Alkitab hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para muda dan para anak, menunjukkan bahwa pengampunan Kristus kepada orang banyak yang telah menyalibkan dan menyiksanya dan yang terus nyinyir terhadapnya tak disebabkan oleh karena orang banyak berubah menjadi mengasihinya. Bukan, dia tetap mengasihi mereka yang berdosa dan yang nyinyir kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tak tahu apa yang mereka perbuat." Sebuah gerak atau gaya pada kehidupan yang mengembalikan dunia ini ke titik nol. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika ia tidak mengubah apa yang dilakukan oleh orang banyak itu kepada dirinya, ia tetap tidak melakukan perbuatan dosa. Pada waktu itu ia sedang mengembalikan dunia ini ke titik nol. Gerak ini membersihkan manusia dari dosa. Dosa turunankah akibat dari sistem kehidupan yang turun-temurun, maupun dosa yang akan datang yang ternyata dengan mengikut Kristus kita percaya bahwa segala keputusan dan upaya kita untuk berhenti dari dosa dan memperjuangkan kemanusiaan yang manusiawi bisa kita lakukan. Kita percaya itu, bahwa segala keputusan dan upaya kita untuk berhenti dari dosa dan kemudian memperjuangkan kemanusiaan yang manusiawi bisa kita lakukan. Kita beriman, kita tidak sendirian. Kita bersama Tuhan Allah yang kita kenal dalam Kristus Yesus yang menguatkan, menopang. Demikianlah pengampunan Kristus di kayu salib telah membebaskan dosa dunia ini dan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muda dan para anak, kita bersyukur ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan harta itu dengan sukacita dan kesungguhan hati hendak kita sebarkan. Pertama, kepada setiap orang-orang yang dekat dengan kita. Anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kemudian atau bersamaan dengan itu, kita juga menyebarkannya kepada sekitar kita, kepada mereka yang kita kasihi, karena Tuhan Allah juga pastilah mengasihi mereka. Di tengah dunia yang dikuasai dosa ini, mari kita juga dengan memandang kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, kita juga bergerak ke titik nol. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para muda dan para anak, dan saya juga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal-Mu, ya Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus.
karena Engkau mengajari kepada kami bahwa pengampunan-Mu terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Pengampunan-Mu yang sempurna telah mampu menggerakkan dunia ini untuk hidup di dalam pengampunan dan pertobatan. Mohon Tuhan, kiranya kami juga selalu hidup dalam pengampunan dan pertobatan. Kami mau mengampuni dan memperbaiki hidup kami tanda pertobatan kami. Mohon Tuhan kasih karunia-Mu untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang menanggung akibat dan resiko karena kesalahan dan dosa mereka. Biarlah mereka juga boleh melihat dan mengakui bahwa kasih Tuhan tidak berhenti. Mereka tetap dirangkul dan disayang oleh Tuhan. Kalau mereka mau kembali dan bertobat kepada-Mu. Ya Bapa, terimalah mereka. Kami juga mohon Engkau terus-menerus membimbing dan menopang kami, menerima kami. Kami berdoa untuk semua anak-anak muda, anak-anak kami di sekitar kami yang kami kasihi, supaya mereka juga boleh terus berjalan dalam kehidupan yang dipenuhi dengan pengampunan dosa dan pertobatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, renungan kita hari ini. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudaraku, para muda dan para anak. Sampai jumpa kembali.